Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun. Keberkahan, rahmat dan hidayah mudah-mudahan senantiasa membersamai kehidupan kita sampai pada kesempatan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita masih termasuk di antara hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri berbagai kenikmatannya. Ada sekian banyak kenikmatan yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan berbagai kenikmatan itu tidak menjadikan diri kita lupa, tidak menjadikan diri kita kufur. Akan tetapi justru menjadikan diri kita hamba yang semakin bersyukur. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita miliki, anugerah yang berasal dari Allah itu akan dilipat gandakan. Bukan hanya di dunia, akan tetapi sampai di akhirat nanti, insya Allah. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan keteladanan yang berasal dari diri Rasulullah sampai hari ini masih menginspirasi kehidupan kita, pemikiran kita, tindakan-tindakan kita, pembicaraan kita, dan apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan inspirasi dari keteladanan yang berasal dari diri Rasulullah. Mudah-mudahan dengan mengikuti keteladanan yang berasal dari Rasulullah itu, kita bisa memperoleh kejayaan yang sama sebagaimana orang-orang terdahulu, di mana mereka berusaha untuk mengikuti Rasulullah dalam berbagai hal, dan ternyata mereka memperoleh kejayaan dalam kehidupan mereka. Mereka juga memperoleh kehormatan, mereka juga memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan ya hal yang sama juga bisa kita peroleh dalam kehidupan kita hari ini. Dalam kesempatan pertemuan kita hari ini, kita akan bicarakan tentang satu tema yang cukup penting dalam dunia tasawuf. Tema ini berkaitan dengan pengalaman ruhaniyah. Tema ini berkaitan dengan pengalaman beragama. Ada beberapa persoalan yang akan kita bahas dalam pertemuan kita hari ini. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang apa yang dimaksud dengan pengalaman ruhaniyah itu. Atau apa yang dimaksud dengan pengalaman beragama, atau apa yang dimaksud dengan pengalaman religius. Kemudian pada bagian yang kedua, kita akan membicarakan tentang kesatuan yang ada dalam tataran spiritual dalam tasawuf. Jadi tataran spiritual yang ada dalam tasawuf itu biasanya dibedakan antara dimensi syariat, dimensi tarekat, dimensi hakikat, dan dimensi makrifah. Pada bagian ini, kita akan membicarakan bagaimana kesatuan antara syariat, kemudian tarekoh, hakikoh, dan makrifat ini terjadi. Bagaimana para sufi di masa lampau berusaha untuk menyatukan antara berbagai dimensi ini dalam diri mereka. Sehingga keempat-empatnya itu menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi bagian dari perjalanan dia menuju kepada Allah. Pada bagian awal kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan pengalaman rohani atau pengalaman beragama. Ketika kita membicarakan tentang pengalaman rohani, maka mau tidak mau di situ kita juga akan bicarakan beberapa persoalan yang berkaitan dengan spiritualitas. Apa yang dimaksud dengan spiritualitas itu? Jadi spiritualitas menurut Schreier merupakan hubungan personal terhadap sosok yang transenden. Siapa yang dimaksud dengan sosok yang transenden ini? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala dalam konsep Islam. Spiritualitas itu sendiri itu mencakup kehidupan yang ada dalam diri manusia, atau di sini kita gambarkan sebagai inner life. Jadi inner life yang bersifat individu. Jadi kehidupan yang ada dalam diri manusia. Kemudian bagaimana idealisme itu terbentuk dalam dirinya, sikap seperti apa yang dia miliki, kemudian bagaimana pemikirannya, perasaannya, dan pengharapan-pengharapan yang berasal dari dalam dirinya terhadap sesuatu yang bersifat mutlak.
Tentu yang dimaksud dengan sesuatu yang bersifat mutlak ini dalam konsep Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Spiritualitas itu juga mencakup bagaimana individu itu kemudian mengekspresikan hubungan antara dirinya dengan sosok yang bersifat transenden tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian bagian yang kedua, kita akan membahas tentang experience. Jadi ketika kita membahas tentang pengalaman rohani atau pengalaman spiritualitas, maka spiritualitas kita bicarakan. Kemudian pada bagian berikutnya kita membicarakan tentang experience atau pengalaman gitu ya. Apa yang dimaksud dengan pengalaman itu? Jadi pengalaman itu adalah sesuatu yang dapat ditafsirkan melalui media panca indera. Kemudian menggunakan pikiran dan sekaligus menggunakan intelijensi kita. Jadi pengalaman itu berarti di dalamnya itu melibatkan panca indera yang kita miliki sekaligus akal yang ada dalam diri kita. Jadi dengan mendayagunakan semua potensi yang ada dalam diri kita, maka harapannya kita bisa mengalami sesuatu. Dari pengalaman yang kita miliki itu, kita bisa belajar tentang sesuatu. Jadi misalnya gitu ya, kita memiliki makanan favorit tertentu. Jadi misalnya kita suka dengan bakso. Ketika kita menyukai bakso, maka bisa jadi kita ingin mencoba segala jenis ragam bakso yang ada. Mungkin kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kedai ke kedai yang lain. Dari situ kita kemudian memiliki pengalaman. Oh, ketika saya makan bakso di kota A, itu rasanya seperti ini. Ketika berada di kota B, ternyata rasanya seperti ini dan seterusnya. Jadi apa yang kemudian kita lakukan dari hasil berburu yang kita lakukan terhadap berbagai jenis kuliner yang berkaitan dengan bakso ini, maka kita kemudian mendapatkan satu pengalaman tertentu. Jadi di sini spiritual experience atau pengalaman spiritual itu adalah pengalaman akan sesuatu yang di luar batas kemampuan penafsiran panca indera, pikiran atau intelijensi kita. Jadi kalau experience itu sendiri itu masih bisa ditangkap oleh panca indera. Pikiran kita masih bisa membicarakannya. Intelijensi kita mungkin masih bisa memikirkan hal itu. Akan tetapi ketika kita sudah masuk dalam spiritual, jadi sesuatu yang bersifat spiritual, maka itu sudah berada di luar batas penafsiran panca indera kita, pikiran kita maupun intelijensi yang kita miliki. Jadi pengalaman spiritual itu dalam hal ini berbeda dengan pengalaman beragama atau pengalaman religius. Setiap orang ketika dia menjalankan agamanya, maka dia bisa memiliki pengalaman beragama. Jadi di sini maka kita bisa melihat bahwa hal yang bersifat spiritual itu berbeda dengan sesuatu yang bersifat religius. Pengalaman religius sendiri itu merupakan bagian dari pengalaman spiritual. Jadi pengalaman agama itu adalah bagian dari pengalaman spiritual. Akan tetapi pengalaman spiritual itu belum tentu merupakan pengalaman religius. Jadi ini merupakan batas yang harus dimengerti. Karena pengalaman spiritual itu wilayahnya lebih luas dari pengalaman religius. Jadi lebih luas. Orang yang beragama, maka ketika dia menjalankan agamanya dengan baik, maka pada saat itu dia mengalami pengalaman religius. Nah, pengalaman religius itu biasanya lebih mengarah pada pengalaman akan kehadiran Allah. Jadi biasanya akan lebih mengarah pada pengalaman akan kehadiran Allah. Jadi kita merasa begitu dekat, kita merasa begitu cinta, kita merasakan kerinduan yang sedemikian rupa. Seolah-olah gitu ya, seolah-olah kehidupan kita selalu terawasi oleh Allah, kehidupan kita selalu diperhatikan olehnya, dan pada giliran berikutnya itu menciptakan kerinduan yang begitu mendalam. Kita ingin bertemu dengan Allah sedemikian rupa, kita ingin terlibat dalam peribadatan yang intim yang menghubungkan antara diri kita dengan pencipta kita. Jadi di sini gitu ya. Jadi pengalaman religius itu akan membawa kita pada pengalaman untuk pengalaman akan kehadiran Allah. Nah, spiritual experience itu sangat penting karena ini menjadi bagian dari spiritual intelligence atau seringkali juga disebut sebagai spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual itu? Jadi kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan yang berasal dari jiwa manusia, yang membantu manusia itu untuk mengembangkan dirinya secara utuh,
melalui penciptaan berbagai kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif yang kita miliki. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belajar tentang banyak hal. Yang kita pelajari itu diantaranya berkaitan dengan nilai dan norma, termasuk nilai dan norma yang berasal dari agama. Nah, melalui kecerdasan spiritual ini, maka kita berusaha untuk mengembangkan diri kita secara utuh. Kita menyikapi persoalan yang terjadi di sekitar kita, kemudian secara fleksibel kita berusaha untuk mendewasakan rohani kita. Dengan kedewasaan rohani itu, kita berusaha untuk menyikapi berbagai persoalan yang ada di sekitar kita, menyesuaikan diri kita dengan lingkungan, melihat sejauh mana kesadaran yang ada dalam diri kita, dan seterusnya. Dari situ, maka diharapkan kita bisa memiliki kecerdasan secara spiritual. Bagian berikutnya, kita akan pelajari tentang apa urgensi pengalaman rohani itu. Jadi pengalaman rohani itu penting atau tidak bagi diri kita. Setidaknya, melalui pengalaman rohani ini ada beberapa manfaat penting yang bisa kita peroleh. Yang pertama, dengan memiliki pengalaman rohani, maka manusia itu bisa mereduksi ego yang ada dalam dirinya. Jadi sifat keakuan itu kadangkala bisa mengganggu perjalanan seseorang untuk menuju kepada penciptanya. Jadi ketika seseorang itu sudah memiliki spirit, dia memiliki semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kadangkala dia bisa terganggu oleh beberapa persoalan, termasuk sikap mental yang berasal dari dirinya sendiri. Salah satu hal itu ya yang bisa mengganggu perjalanan rohani seseorang untuk menuju kepada penciptanya, itu diantaranya ketika ego yang ada dalam dirinya belum bisa dikendalikan dengan baik. Nah, melalui pengalaman rohani, pengalaman ketika kita mendapatkan jamahan dari Allah, pengalaman ketika kita merasakan bahwa diri kita begitu dekat dengan Rob kita, pengalaman ketika kita merasakan begitu rindu dengan pencipta kita, itu bisa mengurangi egoisme yang ada dalam diri kita. Jadi dengan ditekannya ego yang berasal dari diri kita itu, atau sifat individualisme yang berasal dari diri kita itu, kita bisa melihat betapa besarnya pencipta alam raya ini. Di situ maka akan ditekankan betapa hebatnya Allah. Maka dari sana dengan melihat kebesaran Allah, dengan melihat tanda-tanda penciptaan yang sudah dilakukan Allah, maka kita akan merasakan bahwa diri kita ini sebenarnya tidak memiliki arti apapun. Betapa kecilnya kita di hadapan zat yang mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melalui pengalaman rohani ini, maka manusia juga bisa memperoleh kesadaran akan proses spiritual. Proses spiritual itu sendiri ternyata merupakan satu perjalanan yang penuh dengan pendakian. Seseorang yang masuk dalam dunia spiritual, dia harus mengikuti jalan-jalan tertentu tahap demi tahap, setapak demi setapak. Jadi dia akan naik dari satu tingkat kepada tingkat yang lain. Ketika manusia memiliki pengalaman rohani, maka dia akan memiliki kesadaran bahwa spiritualisme, termasuk kedewasaan spiritual dan kecerdasan spiritual yang ada dalam diri manusia, ternyata itu diperoleh melalui sebuah proses. Dan kesadaran akan sebuah proses ini akan sangat penting bagi kehidupan manusia. Jadi kesadaran akan proses ini akan membentuk manusia itu memiliki sikap mental yang baik. Dia akan menjadi lebih sabar, dia akan lebih ramah terhadap manusia yang lain, dia tidak akan mengecilkan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dia akan lebih tunduk kepada aturan-aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melalui pengalaman rohani ini, manusia juga memperoleh satu tahapan penting dalam pengembangan spiritual. Ketika manusia sudah masuk dalam spiritualitas, maka dari waktu ke waktu, jadi lama-kelamaan manusia itu akan mengalami pendewasaan secara spiritual. Ketika dia melihat persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya, dia akan lebih matang berpikir terhadap berbagai persoalan yang membelit dirinya. Dia akan menyadari bahwa persoalan itu datang kepada dirinya itu bukan tanpa sebab. Persoalan-persoalan itu bisa datang karena kekeliruan yang sudah dia lakukan, atau persoalan-persoalan itu merupakan bagian dari ujian untuk mendewasakan rohaniyah yang ada dalam dirinya.
Kemudian pada bagian yang keempat, pengalaman rohani ini juga jadi penting untuk membangkitkan kecerdasan spiritualitas yang ada dalam diri manusia. Sebagaimana telah saya ungkapkan di bagian awal tadi, yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient gitu ya, atau seringkali disingkat sebagai SQ. Jadi kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan yang berasal dari dalam jiwa manusia. Kecerdasan ini akan membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan berbagai kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupannya. Karena itu maka kecerdasan spiritualitas ini penting. Jadi kita hari ini sudah sampai pada tahapan bukan lagi menyadari bahwa kecerdasan itu sekedar bersifat intelijen. Jadi bukan sekedar kecerdasan intelijensia. Tapi ada sekian banyak dimensi kecerdasan. Jadi diantaranya adalah IQ atau intellectual quotient. Kemudian ada EQ atau emotional quotient. Dan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual atau spiritual quotient, atau seringkali kita singkat sebagai SQ. Jadi di sini kita melihat gitu ya, kita menyaksikan bahwa ternyata pengalaman rohani itu memiliki urgensi yang sangat penting bagi manusia. Di antaranya, jadi pengalaman rohani ini akan memberikan kedewasaan bagi manusia. Berikutnya kita akan bicarakan tentang dimensi pengalaman rohani. Ada 3 dimensi pengalaman rohani seseorang. Yang pertama adalah dimensi yang bersifat formalitas, atau dimensi ini masih terikat dengan bentuk. Jadi dimensi yang bersifat formalitas ini biasanya itu hadir dalam diri seseorang yang berusaha untuk mengamalkan syariah. Jadi syariah sendiri itu merupakan aturan atau undang-undang yang berasal dari syari'. Syari' dalam hal ini adalah pembuat syariah, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Apa fungsi dari syariah? Untuk mengatur kehidupan para mukallaf. Jadi orang-orang yang mendapatkan beban dalam syariah. Karena syariah ini merupakan taklif, jadi merupakan beban yang kemudian diberikan kepada manusia, ada sebagian manusia yang kemudian memaknai karena ini dianggap sebagai beban, jadi pelaksanaan syariah seperti sholat dan seterusnya itu hanya dianggap sebagai kewajiban, maka dalam kehidupan dia sehari-hari, dia melaksanakan syariah ini sekedar untuk gugur kewajiban saja. Jadi ketika dia kemudian sudah menjalankan sholat, maka dia merasa sudah selesai. Jadi sholat itu sudah dilaksanakan, maka apa yang diwajibkan oleh Allah dalam hal ini sudah dia tunaikan. Padahal sebenarnya tidak sekedar itu. Jadi manusia itu ketika dia mendapatkan taklif syariah, maka mestinya apa yang dia lakukan secara jasmaniah itu. Jadi ibadah yang kita lakukan ini kan melibatkan jasmani kita. Jadi kita sholat itu dengan menggunakan anggota gerak badan kita. Ketika kita berpuasa, maka yang kita latih dalam hal ini adalah perut kita. Yang kita puasakan adalah perut kita. Kemudian ketika kita membayar zakat, yang kita keluarkan itu adalah sebuah materi. Yang kita keluarkan itu adalah harta. Ketika kita melakukan perjalanan haji misalnya, maka di situ juga membutuhkan kemampuan dana yang kita miliki, di situ juga membutuhkan kemampuan fisik yang kita miliki. Padahal sholat itu bukan sekedar sesuatu yang bisa kita ukur dengan materi. Dan sholat itu juga bukan merupakan sesuatu yang bersifat jasmaniah belaka. Akan tetapi di dalamnya juga ada dimensi yang bersifat ruhaniyah. Karena itu, maka menjalankan sholat itu mestinya tidak sekedar gugur kewajiban. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat, bacaannya sudah kita baca dengan baik, kemudian gerakan-gerakannya kita lakukan mengikuti Rasulullah, maka dengan sendirinya tidak dengan serta-merta pada saat itu kita gugur kewajiban kita. Akan tetapi, sholat kita yang berupa gerakan-gerakan itu, atau ibadah-ibadah kita yang di dalamnya kita harus mengeluarkan materi tertentu atau harta yang kita miliki, itu mestinya juga dilambari dengan sesuatu yang bersifat spiritual. Kita harus mampu menghadirkan hati kita harus menghadirkan jiwa kita, dan selanjutnya dengan adanya sholat yang kita lakukan, maka kita bisa memperbaiki perilaku dan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sholat atau ibadah-ibadah kita yang lain mestinya bukan hanya sekedar berhenti pada aspek yang bersifat formalitas.
Kemudian yang kedua adalah dimensi tarekat atau dimensi tarekat. Jadi dalam dimensi tarekat ini, kesadaran itu kemudian menjadi pengalaman agama. Jadi kesadaran menjadikan pengalaman agama sebagai jalan atau alat untuk mengarahkan jiwa dan moral. Jadi ketika kita menjalankan agama, di situ kemudian kita mendapatkan pengalaman beragama. Di situ spiritualitas kita semakin meningkat, maka harapannya dengan melakukan berbagai ritual, dengan melibatkan sikap kita, dengan melibatkan hati dan jiwa kita, dengan mengendalikan pikiran kita dan seterusnya, maka diharapkan pada bagian akhir, jiwa dan moralitas kita itu akan terbentuk. Dari hari ke hari itu akan semakin membaik. Dan pada bagian akhir kita nanti akan menjadi insan kamil gitu ya. Kemudian pada bagian yang ketiga, jadi dimensi pengalaman rohani yang ketiga adalah dimensi hakikat. Dimensi hakikat ini merupakan inti dari setiap ajaran agama. Disinilah syarat kebutuhan, jadi kebutuhan kita akan agama itu diimbangi dengan amaliyah hati. Jadi ketika kita melaksanakan amaliyah-amaliyah yang melibatkan aspek-aspek yang bersifat fisikal, jadi ketika kita sholat, kita mengandalkan gerak anggota tubuh kita. Ketika kita membayar zakat atau kita berhaji, maka di situ kita juga melakukan pengorbanan dengan menggunakan harta atau materi yang kita miliki. Maka apapun yang kita lakukan itu, sikap dan tindakan kita itu juga harus dibarengi dengan amaliyah hati. Jadi di situ gerak yang berasal dari hati itu dilibatkan. Jadi ketika kita sholat, maka sholat kita itu mestinya menghubungkan antara diri kita dengan Allah secara spiritualitas. Jadi ketika kita melaksanakan zakat, maka zakat itu juga menghubungkan jiwa kita dengan Allah. Demikian juga ketika kita berhaji. Jadi ketika kita menjalankan berbagai ritual yang ada dalam agama kita, maka fisik kita tidak akan mengalami kelelahan. Karena apa yang dilakukan oleh fisik kita, itu dibarengi oleh apa yang berasal dari hati kita. Dan sesuatu yang berasal dari hati, ketika itu merupakan kebaikan, maka mudah-mudahan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dimensi pengalaman rohani. Berikutnya kita akan bicarakan tentang bagaimana hubungan antara syariah, kemudian torekoh, hakekoh, dan makrifat. Pada bagian awal kita akan bicarakan salah satu tahapan pendakian spiritual, yaitu berupa syariah. Apa yang dimaksud dengan syariah itu? Secara etimologis atau secara luhutan atau secara kebahasaan, jadi makna dari syariah itu adalah jalan atau sumber air. Adapun secara terminologis yang dimaksud dengan syariah itu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya yang disampaikan melalui Rasul-Nya untuk diamalkan dengan penuh keimanan. Jadi syariah itu adalah aturan-aturan atau undang-undang yang berasal dari Allah. Aturan-aturan ini kemudian dibebankan oleh Allah kepada ciptaannya. Ketika manusia melaksanakan aturan-aturan yang berasal dari Allah ini, maka tindakan, sikap, dan pikiran mereka itu masuk ke dalam wilayah ibadah. Jadi melaksanakannya itu bisa memiliki nilai ibadah. Ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa syariah ini adalah tahapan yang paling rendah. Karena itu dengan cara berpikir semacam ini mereka kemudian merendahkan keberadaan syariah. Seolah-olah keberadaan syariah itu hanya bagi kalangan yang masih awam belaka. Bagi mereka yang sudah berada pada tingkatan yang tertinggi, syariah itu dianggap tidak terlalu penting. Nah, tentu pemahaman semacam ini merupakan pemahaman yang kurang benar. Ketika seseorang sudah mencapai hakikat, bahkan ketika dia sudah masuk dalam tahapan makrifat, syariah ini tentu tidak boleh dilupakan. Karena syariah ini merupakan dasarnya. Jadi ibarat sebuah pohon. Dalam perjalanan kita melakukan pendakian spiritualitas untuk menuju Allah, maka ketika kita sudah sampai pada puncak pohon, tidak mungkin akar dari pohon itu kemudian dipisahkan dari batang yang ada di atasnya. Ketika hal itu terjadi, maka tumbuhan yang dipisahkan dari akarnya, tentu dia akan mengalami kematian. Jadi dalam hal ini, maka syariah itu tidak boleh dilepaskan. Bahkan ketika seseorang itu sudah mencapai tataran yang tertinggi sekalipun,
maka syariah itu tetap menjadi bagian dari amaliyah dia sehari-hari. Oleh karena itu, maka tidak boleh ada pembenaran. Jadi ketika seseorang itu sudah sampai pada tataran yang tinggi, maka syariah itu ditinggalkan. Sholat itu menjadi tidak penting. Kemudian zakat itu boleh diabaikan. Naik haji itu tidak perlu ke Mekah. Naik haji itu cukup kita melakukan dalam diri kita sendiri. Jadi kita tawaf terhadap jiwa kita dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam ini tidak boleh menjadi pembenaran. Jadi tidak boleh dibenarkan. Karena bagaimanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling makrifah. Rasulullah itu sudah mengalami penyempurnaan dalam perjalanan rohaninya. Beliau disempurnakan oleh Allah. Akan tetapi, sampai akhir kehidupan beliau, ternyata beliau tetap melaksanakan syariah. Dalam hal ini, tidak ada manusia satupun yang bisa menandingi ketinggian spiritualitas sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal ini, syariah ini penting bagi kehidupan kita, menjadi landasan bagi kita untuk menjalani kehidupan spiritualitas. Jadi ketika kita melakukan pendakian spiritualitas, maka kita harus melaksanakan itu bertahap. Dan tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, itu tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh menjadi bagian dari masa lalu kita, tetapi tetap menjadi bagian dari sesuatu yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Nah, syariah itu sendiri, itu dibagi ke dalam tiga golongan. Jadi ada 3 dimensi yang ada dalam syariah itu sendiri. Jadi syariah itu meliputi yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan akidah. Jadi akidah ini biasanya mengatur pokok-pokok keyakinan yang dimiliki oleh manusia. Jadi keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, keimanan kepada rasul, keimanan kepada takdir, kemudian keimanan kepada hari akhir. Jadi ini berkaitan dengan persoalan akidah. Kemudian yang kedua adalah amaliyah. Jadi dalam syariah itu, di dalamnya terdapat amaliyah. Ritual maupun hubungan antara diri kita dengan manusia yang lain. Jadi amaliyah itu berisi ibadah dan muamalah. Ibadah itu mencakup tentang tata cara yang harus kita lakukan dalam menjalankan ritual kepada Allah. Jadi dalam melakukan peribadatan kepada Allah untuk menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Sementara muamalah itu mencakup hubungan antara diri kita dengan alam atau hubungan antara diri kita dengan manusia. Jadi ini pun diatur dalam syariah. Jadi ketika bagaimana kita berhubungan dengan kawan-kawan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana memperlakukan tetangga, bagaimana memperlakukan orang tua kita, bagaimana kita kemudian berlaku terhadap adik-adik kita dan seterusnya, itu diatur dalam muamalah. Jadi itu juga merupakan bagian dari syariah. Karena itu ketika seseorang itu meremehkan syariah, maka bisa jadi dia juga akan meremehkan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah ini. Padahal muamalah ini juga memegang peranan kunci dalam perjalanan kita untuk menuju ke akhirat. Karena muamalah ini merupakan amaliyah yang berkaitan dengan persoalan dunia kita. Sementara dunia itu adalah tempat kita untuk bercocok tanam. Nanti kita akan memanen itu di akhirat. Kemudian bagian dari syariah yang ketiga itu adalah akhlak. Jadi akhlak ini biasanya mengatur tentang tata nilai. Akhlak ini biasanya mengatur tentang moralitas. Akhlak ini mengatur tentang etika yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jadi akhlak itu sendiri adalah sebuah kondisi kejiwaan yang ada dalam diri manusia. Akhlak itu bisa mendorong manusia itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Biasanya perbuatan-perbuatan itu akan muncul secara spontanitas. Karena itu, maka dengan menggunakan syariah, manusia itu bisa berusaha untuk sampai kepada Allah. Jadi bahkan gitu ya, ada manusia-manusia tertentu, mereka bisa sampai kepada Allah hanya dengan menjalankan syariah saja. Jadi amaliyah yang dia lakukan, berupa amaliyah lahir dan sekaligus amaliyah batin, itu sebenarnya sudah tercakup dalam lingkup syariah. Karena di dalamnya sudah ada pokok-pokok keyakinan, di dalamnya juga ada hal-hal yang mengatur berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang kita lakukan, yang kemudian dikaitkan dengan ibadah dan muamalah. Di dalamnya juga
mengatur tentang puncak pencapaian yang bisa kita peroleh dalam syariah, yaitu berupa keberadaan akhlak. Jadi akhlak itu adalah buah dari pelaksanaan syariah. Dan dengan akhlak itu, maka manusia bisa menghubungkan antara dirinya dengan penciptanya atau dengan Al-Khaliq. Jadi Allah itu adalah Al-Khaliq, Allah itu adalah Maha Pencipta, Allah kemudian menciptakan sesuatu. Sesuatu yang diciptakan Allah itu disebut sebagai makhluk. Jadi makhluk itu adalah kullu ma siwallah. Jadi segala sesuatu yang selain Allah. Makhluk itu untuk bisa berhubungan dengan Al-Khaliq, maka dia menggunakan akhlak. Nah, manusia memungkinkan untuk menggunakan akhlak agar dia bisa menghubungkan antara dirinya dengan Allah. Maka dengan akhlak itu, manusia sebenarnya bisa sampai kepada Allah. Dia bisa wusul kepada Allah. Nah, syariah itu memiliki arti yang luas. Jadi ketika syariah itu dimaknai secara luas, maka yang dimaksud dengan syariah itu adalah semua ajaran yang ada dalam agama. Nah, kata syariah itu sendiri itu juga memiliki arti yang sempit. Jadi syariah itu maknanya adalah amaliyah. Jadi dalam hal ini syariah itu adalah sistem norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau antara manusia dengan makhluk yang lain. Kemudian berikutnya, jadi hukum syara itu atau hukum yang ada dalam syariah itu biasanya didasarkan pada Al-Quran, as-sunnah, ijma' dan qiyas. Nah, lantas bagaimana cara untuk menjalankan syariah itu? Sebagian dari kalangan sufi, ketika mereka berusaha untuk mencapai spiritualitas mereka, mereka masuk dalam pendakian rohani untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Mereka berusaha untuk meninjau pelaksanaan syariah yang mereka lakukan. Mereka meninjau sholat mereka. Mereka meninjau aspek sedekah yang dilakukan. Mereka juga meninjau perjalanan haji yang kemudian mereka jalankan dan seterusnya. Apa yang mereka tinjau? Jadi mereka meninjau ibadah itu berdasarkan hikmah yang lebih mendalam. Jadi misalnya ketika mereka membicarakan tentang sholat atau mereka merenungkan tentang sholat, maka mereka berusaha untuk mengupas berbagai rukun itu. Kemudian berbagai rukun yang ada, setiap gerakan yang dilakukan, itu ditinjau. Jadi hikmah yang bisa diperoleh dari setiap gerakan yang ada dalam sholat itu apa. Karena itu, maka sebagian para sufi di masa lampau, mereka melihat bahwa sholat itu merupakan postur para nabi. Jadi dengan melakukan sholat itu, mereka bukan hanya meniru para nabi dari sisi tindakan yang mereka lakukan, tapi mereka juga berusaha untuk meniru postur rohaniyah yang dimiliki oleh para nabi. Jadi di situ dengan sholat itu mereka melibatkan jasmani, rohani mereka, akal sekaligus akal yang ada dalam diri mereka. Nah di sini maka kita bisa melihat gitu ya. Jadi dalam sholat atau puasa yang kita lakukan, di dalamnya ada tingkatan-tingkatan tersendiri. Jadi misalnya Imam Al-Ghazali membagi puasa itu dalam 3 tingkatan misalnya. Jadi termasuk sholat pun juga dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Orang awam itu ketika mereka berpuasa, maka yang mereka lakukan itu sekedar menahan lapar dan dahaga. Serta mereka berusaha untuk mengendalikan agar syahwat itu tidak dilampiaskan. Jadi mereka menahan lapar, menahan dahaga, sekaligus menahan syahwat yang ada dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah puasanya orang yang khawas. Atau sholatnya orang yang khawas. Bagaimana puasanya orang yang khawas itu? Jadi puasanya orang yang khawas itu mereka menahan diri dari apapun yang membatalkan puasa. Selain itu, mereka juga menahan diri dari hal-hal yang merusak puasa. Di antaranya mereka tidak mendatangi tempat-tempat yang haram. Mereka mencegah diri mereka agar tidak berbohong. Mereka mencegah diri mereka agar tidak menggunjing orang lain. Mereka mencegah diri mereka agar tidak merusak pahala dari puasa itu. Ini adalah puasanya orang yang khawas. Jadi ketika kita sudah masuk dalam tahapan, kita berpuasa itu bukan sekedar mendapatkan haus dan lapar, dan bukan sekedar mengendalikan syahwat, akan tetapi di situ kita sudah berusaha secara kejiwaan mencegah diri kita dari hal-hal yang merusak puasa kita, maka di situ kita masuk dalam puasanya orang yang khawas. Kemudian yang ketiga, jadi dalam tingkatan peribadatan yang ketiga itu adalah tingkatan yang dialami oleh khawasul khawas. Jadi puasanya khawasul khawas. Bagaimana bentuk dari puasa khawasul khawas ini? Jadi ketika seseorang itu
dia berpuasa itu bukan sekedar menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa dan juga hal-hal yang merusak dari pahala puasanya. Tetapi sembari berpuasa, dia membersihkan diri dari semua hal yang merusak keimanannya. Sekaligus pada saat itu dia berusaha untuk membersihkan hati. Nah, ketika kita sudah sampai pada tahapan ini, maka berarti kita berada dalam tahapan khawasul khawas. Nah, bagaimana hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak? Jadi bagaimana hubungan antara ketiganya dalam lingkup syariah? Jadi akidah, syariah, atau akhlak, atau akidah, amaliyah, dan akhlak, itu merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Karena itu, maka tiga persoalan ini tidak boleh kita tinggalkan salah satu. Jadi kita menjalankan sholat, tapi tidak yakin bahwa Allah itu ada. Maka tentu sholat kita tidak akan diterima. Karena ibarat satu pohon, akidah itu adalah akarnya. Kemudian syariah, itu adalah batang, ranting, dan daunnya. Jadi termasuk dahannya. Dan aneh sekali kalau kita melihat pohon, jadi pohon hanya ada akarnya saja, sementara batangnya tidak ada. Mungkin saja itu adalah pohon yang mati, atau setidaknya pohon yang sedang sekarat. Gitu. Maka di situ juga harus ada batangnya. Sementara akhlak itu adalah buahnya. Kita tidak akan bisa memetik buah dari sebuah pohon ketika batangnya ternyata tidak ada. Atau bahkan ketika akarnya sudah terpisah dari batangnya. Karena itu maka akidah, kemudian amaliyah dan akhlak itu harus dijalankan secara bersamaan. Harus dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak boleh ditinggalkan. Jadi ketika kita memiliki akidah, jadi keyakinan yang kuat yang mengakar dalam diri kita, maka kemudian itu dibuktikan melalui amaliyah kita, dibuktikan melalui ibadah dan muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hasilnya, kita harapkan dari pelaksanaan amaliyah ini akan lahir akhlak yang baik dalam diri kita. Jadi akidah itu berkaitan dengan sistem kepercayaan, syariah atau amaliyah ini berkaitan dengan sistem nilai yang berisi peraturan-peraturan yang harus kita jalankan. Dan hal ini menjadi fungsi dari keberadaan agama. Kemudian akhlak atau sistem etika adalah atau sikap batin ini menjadi tujuan dari agama. Jadi tujuan dari agama ini untuk membentuk akhlak dalam diri seseorang. Dengan akhlak itu, maka manusia bisa melakukan pendekatan kepada Allah. Dengan akhlak itu, maka manusia bisa wusul atau sampai kepada Allah. Jadi di sini kita melihat itu ya, bahwa akidah, kemudian amaliyah atau syariah dalam makna sempit, kemudian akhlak itu dalam Al-Quran itu seringkali disebut sebagai iman dan sekaligus sebagai amal soleh. Berikutnya, setelah kita membahas tentang syariah, kita akan membahas tentang tahapan pendakian spiritual berikutnya, yaitu berkaitan dengan thariqah. Apa yang dimaksud dengan thariqah itu? Kalau kita maknai, jadi kata thariqah itu secara bahasa, maka artinya adalah jalan, atau cara, atau sebuah metode. Jadi thariqah itu sendiri adalah jalan untuk menuju kepada Allah, yang membawa manusia agar dia sampai kepada kebahagiaan dunia, dan sekaligus kebahagiaan akhirat. Ini yang dimaksud dengan thariqah. Nah, makna thariqah itu sendiri dalam dunia sufi, itu ternyata mengalami perkembangan. Max Signon, setidaknya itu ya, Max Signon dia melihat ada dua tahapan perkembangan dari makna kata thariqah ini dalam dunia sufisme. Yang pertama adalah makna yang berkembang pada sekitar abad ke-9 dan 10. Jadi pada masa itu yang dimaksud dengan thariqah itu adalah pendidikan jiwa atau akhlak bagi mereka yang menempuh jalan sufi. Jadi thariqah itu maksudnya adalah sebuah metode. Thariqah itu adalah sebuah cara. Jadi ketika seseorang itu masuk dalam spiritualitas, ketika dia kemudian menempuh perjalanan suluk sebagai seorang sufi, maka di situ kata thariqah itu bermakna metode atau jalan, di antaranya itu mencakup yang pertama adalah muraqabah. Jadi selalu merasa bahwa diri kita itu diawasi oleh Allah. Jadi kita merasa begitu dekat dengan Allah. Allah itu senantiasa mengawasi sikap dan tindak tanduk yang kita miliki. Jadi dengan adanya pengawasan yang berasal dari Allah ini, maka manusia itu selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Dia berusaha untuk menjalani kehidupan sebaik mungkin. Dia berusaha untuk mengikuti kehendak Allah. Dia berusaha untuk menjauhi hal-hal yang
menciptakan kemurkaan Allah bagi dirinya. Jadi yang pertama adalah muraqabah. Kemudian yang kedua adalah muhasabah. Jadi muhasabah itu menghitung untung dan rugi. Di situ dengan melakukan muhasabah, maka seseorang itu bisa menimbang-nimbang. Jadi perbuatan baik apa saja yang sudah aku lakukan hari ini. Sementara perbuatan buruk apa saja yang sudah aku lakukan. Apakah perbuatan buruk yang sudah aku lakukan itu diimbangi dengan perbuatan baik, diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, atau tidak. Dari situ, maka manusia atau seorang sufi ini, dia berusaha untuk melihat kedudukan dirinya di hadapan Allah dengan menggunakan cara berpikir yang dia miliki, dengan menggunakan rasa yang ada dalam dirinya. Jadi kebaikannya lebih banyak atau keburukannya lebih banyak, maka dua-duanya itu kemudian dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membawa hatinya, membawa rasanya agar semakin terikat dengan Allah. Kemudian berikutnya adalah tajarrud. Jadi tajarrud itu adalah melepaskan semua ikatan. Jadi kita tidak lagi terikat dengan dunia, kita tidak terikat dengan uang, kita tidak terikat dengan apapun yang berkaitan dengan duniawi ini. Akan tetapi melepaskan ikatan ini maknanya kita membangun ikatan baru. Jadi ketika para sufi itu melepaskan ikatan dia terhadap dunia, maka dia membangun ikatan yang baru. Ikatan itu menghubungkan antara dirinya dengan Robnya. Jadi menghubungkan antara dirinya dengan ilahnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, makna thariqah itu juga dikaitkan dengan isyik, atau rindu yang tanpa batas. Ketika seseorang itu sudah masuk dalam perjalanan spiritual, kadangkala dia kemudian merasakan kondisi-kondisi batin tertentu. Jadi rasa ini muncul dari pelaksanaan, jadi amaliyah rohaniyah yang dia lakukan. Salah satunya adalah isyik. Jadi dia mengalami kerinduan yang begitu rupa terhadap Allah. Kerinduan itu selalu menghajatkan, selalu berusaha untuk membawa dirinya untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan Allah. Kerinduan ini kemudian menciptakan keintiman antara dirinya dengan Allah melalui peribadatan-peribadatan yang dilakukan. Demikian juga munculnya hub dalam diri manusia. Jadi munculnya kecintaan atau mahabbah dalam diri manusia. Ini juga merupakan bagian dari makna thariqah pada abad ke-9 dan 10. Kemudian makna thariqah ini berkembang pada setelah abad ke-11. Jadi yang dimaksud dengan thariqah itu adalah gerakan yang lengkap untuk memberi latihan jasmani rohani dalam segolongan umat Islam menurut ajaran dan keyakinan tertentu. Nah, thariqah dalam makna yang kedua ini sudah membentuk satu sekte dalam sufisme. Jadi di situ kemudian orang-orang yang pada masa sebelumnya sudah memiliki pengalaman rohaniyah, mereka sudah memiliki pengalaman keagamaan, mereka kemudian berusaha untuk memaknai kembali. Jadi pengalaman keagamaan yang sudah dia peroleh selama melakukan perjalanan rohaniyah itu. Di situ pengalaman keagamaan sekaligus riadoh-riadoh yang mereka lakukan untuk memperoleh itu kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, dan setelah itu dirumuskan sebagai bagian dari latihan jasmani dan sekaligus rohani. Latihan-latihan ini kemudian digunakan untuk membimbing orang lain. Maka dari situ kemudian mulai muncul gitu ya, gerakan-gerakan thariqah. Maka dari situ kemudian muncul sekte-sekte thariqah tertentu. Nah, di dalamnya, dalam sekte-sekte thariqah itu, mereka kemudian berusaha untuk melakukan pendekatan kepada Allah. Mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai riadoh. Jadi mereka melalui riadoh dzikir atau wirid untuk melatih lidah dan sekaligus hatinya. Jadi wirid itu berguna untuk membimbing hati agar apa yang diucapkan dengan apa yang ada di hatinya itu bisa berjalan berdampingan. Kemudian juga dilakukan melalui kholwat. Jadi kholwat ini dilakukan dengan menyendiri dari keramaian. Jadi dia mengasingkan diri agar tidak dilihat oleh orang lain. Dia pada saat kholwat ini kemudian melakukan peribadatan. Dengan melakukan kholwat ini, maka seseorang bisa melatih hatinya. Jadi agar hatinya itu hanya lurus, fokus, dan tertuju kepada Allah. Jadi ketika dia melakukan ibadah, bukan karena dilihat oleh manusia. Maka dengan beribadah terpisah dari manusia itu, dia kemudian senantiasa berzikir dan seterusnya pada saat itu, dia bisa menyaksikan bagaimana kondisi hati yang dimiliki.
Apakah dia begitu tergantung dengan manusia yang lain atau tidak? Ketika ibadahnya masih tergantung oleh pujian dari orang lain, oleh sanjungan yang berasal dari mereka, atau bahkan dia beribadah hanya ketika dilihat oleh orang lain, maka berarti kondisi yang dimiliki oleh jiwanya sedang dalam kondisi buruk. Akan tetapi ketika dia menyendiri, jadi ketika dia menyendiri pada saat itu ternyata dia terbebas dari dunia, dia tidak lagi berpikir tentang manusia lain ketika dia melakukan peribadatan, berarti dia memiliki hati yang merdeka. Salah satu sufi di masa lampau itu pernah memberikan satu definisi tentang orang yang baik. Apa orang yang baik itu? Jadi orang yang baik itu ternyata dihubungkan dengan keadaan kesendiriannya. Jadi menurut sang sufi itu, orang yang baik itu adalah orang yang dalam keadaan sendiri, dia tetap dalam keadaan baik. Saya ulangi ya. Orang yang baik itu adalah orang yang dalam keadaan sendirian, maknanya dia terpisah dari manusia yang lain, dia tidak dilihat oleh orang lain, dia tidak disaksikan oleh manusia-manusia di sekitarnya. Pada saat dia sendiri, dia tetap dalam keadaan baik. Maka itulah orang yang baik. Nah, dalam kholwat inilah, maka manusia itu bisa melihat kondisi dirinya. Apakah dia ini adalah manusia yang baik, atau dia justru manusia yang pada saat itu masih terikat dengan orang lain ketika dia ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Amaliyah-amaliyah yang berkaitan dengan kebaikan. Kemudian berikutnya adalah tawajuh, yang berguna untuk menetapkan ingatan kita hanya kepada Allah. Jadi hanya kepada Allah. Jadi ini beberapa hal berkaitan dengan makna thariqah pada abad ke-11. Jadi thariqah itu mengalami perkembangan makna. Jadi makna yang berkembang sekitar abad 9 dan 10 dengan makna yang berkembang pada abad ke-11 itu mengalami perbedaan. Jadi mengalami pergeseran. Berikutnya kita akan bicarakan tentang hakikat. Ilmu hakikat itu adalah ilmu yang digunakan untuk mencapai kebenaran. Kata hak itu sendiri atau kata hakikat itu sendiri itu berlawanan dengan hal yang bersifat batil. Jadi lawan katanya adalah batil. Kata hak dalam cara pandang sufi itu selalu ditujukan kepada Allah. Jadi kata al-haq itu tidak memiliki makna yang lain kecuali yang dimaksud adalah Allah. Jadi sampai ia kemudian mengalami hakul yakin. Untuk selanjutnya dia kashful mahjub. Jadi tersingkapnya tirai antara hamba dan Allah. Jadi ilmu hakikat ini adalah ilmu untuk mencapai kebenaran. Jadi untuk mencapai kebenaran, dan kebenaran itu bisa diperoleh ketika manusia itu dia mengalami hakul yakin. Jadi dia hakul yakin. Yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Jadi Allah itu benar-benar ada gitu ya. Jadi benar-benar yakin gitu. Nah, selanjutnya ketika dia sudah mengalami hakul yakin ini, dia kemudian tersingkap. Jadi tersingkap tirai antara dirinya sebagai hamba dengan Allah. Jadi Buya Hamka, ketika beliau memaknai tentang hakikat ini, beliau menyatakan bahwa di sini terjadilah cara yang didapat oleh ahli suluk. Karena dirasa sangat asyiknya, dirasailah bahwa dirinya tidak ada. Jadi di sini ketika seorang sufi itu sudah sedemikian dekatnya dengan Allah, kemudian tersingkap tirai antara dirinya dengan Allah, maka dia merasa gitu ya, saking dekatnya antara dirinya dengan Allah, dirinya itu kemudian lebur, dirinya menjadi tidak ada. Karena yang ada itu hanyalah Allah. Jadi wujud Allah itu adalah wujud yang mutlak. Sementara manusia itu sebenarnya tidak wujud. Kalaupun dia disebut wujud, maka wujud manusia itu adalah wujud yang majasi. Wujud ini adalah wujud yang sangat tergantung pada wujud mutlak yang dimiliki oleh Allah. Jadi manusia itu sekedar maujud gitu ya. Jadi dia menjadi wujud karena keberadaan Allah. Dia menjadi tidak ada ketika Allah tidak berkehendak untuk menciptakan dirinya. Jadi Allah itu sesuatu yang maha ada. Yang ada ialah yang awal. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhirat. Jadi Allah itu tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Dan tidak ada berkesudahannya. Adapun diri sendiri dan alam seluruhnya itu tidaklah ada. Karena wujud alam ini sifatnya adalah majasi. Jadi wujud alam ini majasi belaka. Jadi kewujudannya itu tidak benar-benar ada. Jadi wujudnya itu abstrak belaka.
Jadi wujud yang mutlak itu hanyalah Allah. Sebab awal dari alam ini adalah Adam. Jadi awalnya itu tidak ada dan pada akhirnya dia akan fana. Pada akhirnya dia akan lenyap, pada akhirnya dia akan mengalami kemusnahan. Setelah manusia itu mencapai kasyaf, jadi terbuka rahasia antara dirinya dengan Allah, antara ia dengan dia, maka lantas terhindarlah hijab, yaitu dinding yang berupa hawa nafsu. Sehingga perlu tajarud untuk melepas segala ikatan diri. Maka takluklah jasmani oleh kehendak rohani. Jadi pada saat seseorang itu sudah mencapai kasyaf, maka kehendak yang berasal dari jasmaninya itu bisa dikendalikan dengan baik oleh rohaninya. Maka di sini perjalanan rohani itu memegang peranan yang sangat penting. Bangkitnya kesadaran rohaniyah dalam diri seseorang itu akan bisa digunakan untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang berasal dari syahwat yang ada dalam diri manusia. Jadi di sini maka pengendalian diri itu ternyata bisa dilatih salah satunya dengan melalui pengalaman beragama atau pengalaman rohaniyah. Berikutnya adalah ma'rifatullah. Makna ma'rifatullah ini, jadi makna dari kata ma'rifatullah ini secara kebahasaan itu adalah mengenal Allah. Jadi ma'rifatullah itu bisa kita lakukan melalui proses belajar. Akan tetapi ada tahapan ma'rifatullah yang tidak bisa dilakukan melalui pembelajaran. Jadi tahapan ma'rifatullah yang bisa dilalui oleh manusia melalui pembelajaran, itu ketika manusia itu belajar tentang ilmu tauhid. Ketika kita belajar tentang ilmu akidah. Jadi pada saat kita belajar tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid, maka di situ kita belajar tentang keesaan Allah dengan segala sifatnya, dengan segala zatnya atau perbuatannya. Jadi dari situ kita belajar untuk mengenal Allah. Pengenalan ini adalah pengenalan yang bersifat teoritis yang kemudian kita internalisasi ke dalam diri kita, menciptakan keyakinan kita terhadap Allah. Jadi ini adalah pengenalan atau ma'rifatullah yang bisa kita pelajari. Akan tetapi ada ma'rifatullah yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Jadi ma'rifatullah ini adalah ma'rifatullah yang ada dalam tataran pendakian spiritual yang ada dalam dunia tasawuf. Jadi manusia itu tidak bisa mencapai makrifat dengan menggunakan usaha mereka. Karena makrifat yang dimaksud di sini itu adalah pengenalan Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Pengenalan itu bukan hanya berlangsung dari satu pihak, yaitu dari pihak manusia. Bahwa Allah itu menginginkan hambanya mengenali dirinya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang memang dikehendaki oleh Allah. Akan tetapi, tidak setiap orang yang diinginkan oleh Allah untuk mengenali dirinya, itu dengan serta-merta menyambut perkenalan yang berasal dari Allah. Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada para nabi untuk disampaikan kepada hamba-hambanya, itu dalam rangka untuk memperkenalkan dirinya. Tapi tidak setiap umat yang kemudian memperoleh kitab-kitab yang berasal dari para nabi, atau mereka memperoleh suhuf, atau mereka diajari oleh para nabinya, itu kemudian yang bisa menerima perkenalan itu. Bahkan di antara mereka ada yang kemudian kufur. Di antara mereka ada yang menolak dengan menolak mentah-mentah. Jadi risalah yang sudah dibawa oleh para nabinya. Jadi di situ Allah mengendaki manusia itu untuk mengenal dirinya. Nah, pengenalan yang pertama itu dilakukan ketika manusia itu belajar dari wahyu yang berasal dari Allah ini. Jadi dari sana manusia itu belajar untuk mengenali keberadaan Allah sebagaimana informasi yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Jadi Allah memberikan informasi, dari informasi itu maka manusia bisa mengetahui sesuatu tentang Allah. Akan tetapi makrifat yang berkaitan dengan perjalanan ruhaniyah ini, yaitu makrifat dalam tahapan yang kedua, ini adalah makrifat yang tidak bisa dipelajari oleh manusia. Akal manusia atau dzauq dalam diri manusia atau rasa yang ada dalam diri manusia itu tidak mampu menjangkaunya. Bahkan ketika manusia itu sudah mendayagunakan semua potensi yang berasal dari dalam dirinya, manusia tidak akan bisa mencapai itu. Karena makrifat dalam tahapan ini adalah makrifat yang berupa anugerah. Jadi Allah mengendaki orang-orang tertentu semakin dekat dengan dirinya. Ketika orang itu sudah dikehendaki, maka dekatlah ia dengan Allah. Ketika orang itu tidak dikehendaki, maka dia berada pada tahapan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ini merupakan
anugerah. Karena itu maka akal dan rasa itu tidak mampu untuk menjangkaunya. Jadi ruhani manusia itu bisa menjangkau keberadaan Allah ketika Allah sudah membuka tabirnya, kemudian membawa orang itu semakin dekat dengan dirinya. Ini ma'rifatullah dalam tataran pendakian spiritual tasawuf. Saya kira demikian perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa saudara peroleh dari perkuliahan ini. Banyak kesalahan, banyak kekeliruan yang mungkin terjadi selama proses perkuliahan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan oleh Allah pada pertemuan berikutnya dalam kondisi yang lebih baik, dalam kondisi di mana keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.